Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, pada pelajaran PAI kali ini, mari sama-sama kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran PAI kali ini, Bapak akan membahas tentang hal paling penting. Biasanya ini paling penting nomor 1 di agama Islam. Tapi ini bukan berarti Bapak sedang membahas rukun iman atau rukun Islam, ya, tidak. Tapi ini tentang bab toharo. Dalam bab toharo atau bab tentang bersuci, biasanya paling penting itu yang dibahas adalah kebersihan. Karena bagi umat Islam, kebersihan itu nomor utama. Jadi kalau hari ini masih ada yang jorok, masih banyak yang ilarnya nempel di sini walaupun sudah mandi, upilnya masih banyak walaupun sudah mandi, atau giginya nggak pernah disikat, berarti dia belum sempurna dalam menjaga kebersihannya. Ya, perhatikan, bagi umat Islam, kebersihan itu sangat penting karena paling tidak umat Islam itu membagi hal yang bersifat kotor atau hadas itu ada 2. Pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Hadas kecil itu disebabkan oleh manusia yang melakukan aktivitas seperti buang air kecil, buang air besar, ataupun sejenisnya. Ya, itu termasuk hadas kecil. Kemudian ada hadas besar. Hadas besar ini biasanya kalau hadas kecil itu hampir semua umur manusia mengalami. Tapi kalau hadas besar biasanya dialami oleh umur-umur tertentu saja. Misalnya seorang laki-laki atau perempuan yang sudah mulai remaja, kemudian dewasa, sebelum fase tua itu masih mengalami. Apa itu? Yang pertama, bagi laki-laki mimpi basah itu masuk kategori hadas besar. Yang kedua, bagi perempuan itu menstruasi atau datang bulan atau haid. Itu pun termasuk hadas besar. Kemudian nanti buat perempuan ada lagi hadas besar seperti nanti melahirkan dan yang lainnya, ya. Hari ini Bapak tidak akan bahas secara keseluruhan dulu. Bapak akan bahas misalkan hadas kecil hanya berkaitan dengan buang air besar dan buang air kecil, termasuk nanti ada kentut. Tahu kentut, buang angin? Ya kan? Hal itu bisa dibersihkan atau cara menghilangkan hadas kecilnya itu bisa pertama dicuci, yang kedua berwudu. Jadi ketika kalian berhadas kecil pergi ke kamar mandi, kalau Bapak biasanya kalau ada anak-anak yang izin ke kamar mandi saat pembelajaran, maka Bapak ingatkan pertama silakan baca doa sebelum masuk kamar mandi. Yang kedua pastikan jongkok, baik laki-laki atau perempuan, walaupun hanya sekedar buang air kecil. Terutama perempuan pasti jongkok, ya. Kalau laki-laki biasanya yang suka berdiri. Yang kedua dicuci bersih, ya. Biasanya minimal menggunakan 5 gayung kalau Bapak, ya. Yang terakhir setelah itu cuci tangan dan kakinya sebelum meninggalkan kamar mandi. Artinya nanti memastikan kamar mandi tersebut sudah disiram bersih, baik di klosetnya ataupun di lantainya, tangan dan kakinya pun bersih. Dan terakhir jangan lupa baca doa keluar kamar mandi. Ya, ingat yang laki-laki terutama, ya, kalau buang air kecil tidak berdiri. Karena itu contoh setan kalau kencing berdiri. Nah, hati-hati kalian, ya. Kenapa tidak boleh berdiri? Laki-laki itu rawan atau berbahaya atau khawatir, ya. Ketika kalian laki-laki buang air kecil, ternyata tetesan air seni kalian atau air pipis kalian mengenai celana atau mengenai kaki bagian bawah dan kalian lupa atau tidak sadar untuk mencucinya. Sehingga ketika dipakai sholat maka tidak sah sholatnya. Yang kedua, hadas besar yang tadi Bapak sebutkan. 2 saja dulu hari ini, ya. Yang pertama laki-laki mimpi basah, berarti tandanya kalian sudah balik. Yang perempuan menstruasi atau datang bulan atau haid, itu pun tandanya kalian sudah balik. Yang tadinya sholatnya berhukum sholatnya sunnah, maka sekarang sholatnya wajib, puasanya wajib. Kenapa? Karena sudah datang bulan atau sudah mimpi basah, sudah balik, ya. Maka ketika kalian mengalami 2 hal ini, laki-laki misalnya pas malam mimpi basah, paginya langsung mandi. Nah, jadi kalau hadas kecil bisa dibersihkan dengan dicuci dan wudhu. Oke, dan wudhu. Kalau wudhu biasanya mau sholat dan baca Quran, ya. Kalau perempuan maka dan laki-laki, perempuan dan laki-laki yang sudah mimpi basah atau datang menstruasi, tidak cukup dengan dicuci dan wudhu, harus mandi. Maka mandinya pun diniatkan mandi besar atau mandi membersihkan diri dari hadas besar. Mimpi basah tadi malam, paginya sebelum sholat subuh mandi, juru-juru walaupun dingin harus mandi. Niatkan dalam hati, Allah aku berniat mandi.
untuk menghilangkan hadas besar dari diriku. Fardu lillahi ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Cuci bersih dari mulai rambut, ujung rambut sampai ujung kaki, dicuci semuanya. Nanti diakhiri dengan wudhu, itu lebih baik. Perempuan biasanya sudah menstruasi, biasanya rentangnya itu seminggu sampai 15 hari biasanya. Maka setelah akhir masa menstruasinya atau datang bulannya atau haidnya, sama mandi. Proses mandinya pun hampir mirip dengan laki-laki ya. Intinya mengalirkan air dari ujung kepala atau ujung rambut atas sampai ke ujung kaki. Semuanya harus tercuci. Tidak boleh sampai terlewat. Makanya kalau zaman sekarang yang lebih enak itu mandi kalau di kamar mandinya ada shower. Nah, sehingga ketika dinyalain klik atau diputar, maka air langsung mengalir dari kepala sampai ke bawah. Karena kenapa? Karena jangan sampai kalian mandi di air yang sudah pernah digunakan. Misalkan di ember kecil, kalian pakai gayung, disiram, pas kalian ambil lagi, air dari tangan itu masuk lagi ke gayung, itu nggak boleh. Kalau jumlah airnya sedikit, kecuali kalau airnya besar, satu bak besar, nah itu lebih baik. Makanya tadi Bapak menyarankan lebih baik mandinya kalau ada showernya itu lebih enak. Kalau nggak ada gampang, Pak di rumahku nggak ada shower, adanya cuma keran, tapi ada selang Pak, nah boleh. Itu lebih enak, karena kemungkinan besar airnya tidak terpakai, atau yang disebut dengan air mustakmal, gitu kurang baik untuk bahkan tidak sah kalau digunakan untuk mandi ya. Itu. Kemudian beberapa hal berikutnya setelah hadas kecil dan hadas besar, kenapa toharo atau bersuci itu penting? Karena umat Islam itu akan bertemu dengan ibadah yang pertama itu sholat. Sholat itu harus memperhatikan 3 hal. Pertama, suci badannya atau bersih badannya. Yang kedua, suci pakaian yang digunakan atau yang menempel di badan. Yang ketika kamu gunakan untuk sholat, ia ikut bergerak. Ya, otomatis dari mulai peci, pakaian, baju, celana, atau kalau perempuan mau kena atas dan bawah ya, termasuk nanti tempatnya. Tempat yang digunakan sholat pun harus bersih. Artinya sejadah yang kamu gunakan harus bersih. Kalau tidak ada sejadah, ternyata kamu sholat menggunakan langsung di lantai, maka lantai yang digunakan sholat pun harus bersih. 3 hal itu ya. Ingat sekali lagi, badan harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Pakaian harus bersih dari berbagai jenis najis. Dan yang ketiga, tempatnya pun harus bersih dari berbagai jenis najis. Yang perlu kita perhatikan saat bersuci kan tadi kata Bapak dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya ingat, kepala itu harus dibersihkan. Bagian depan termasuk. Ya, dari mulai kening, ya kan, kemudian bulu halus ke mata, jangan sampai ada beli tertinggal. Hidung dibersihkan. Jadi ketika wudhu nggak boleh kayak gini saja. Termasuk ketika kalian mandi, harus dibersihkan sampai ke dalam. Termasuk mulut, makanya ada istilah kalau Rasul sering bersiwak, kalau sekarang mensikat gigi atau gosok gigi. Termasuk telinga bagian depan, telinga bagian belakang, juga telinga bagian dalam. Masukkan secukupnya saja dari jari kalian, maka itu harus dibersihkan. Termasuk telinga bagian dalam yang atas. Itu pun termasuk sunnah wudhu yang harus dibersihkan. Makanya ketika berwudhu nggak boleh cuci telinga pun gini aja, hidung kayak gini aja, itu kurang baik. Karena yang terpenting hidung itu dibersihkan bagian dalam, dan telinga ingat 2 jari ini digunakan ketika berwudhu. Jari depan untuk di dalam dan ibu jari di belakang. Jadi ketika kalian berwudhu seperti ini, perhatikan, masukkan ke sini, diputar ke atas sini, dan yang jempol ini lap ke belakang, kemudian balik lagi 3 kali. Ingat, perhatikan, masukkan ke sini, belakang di sini, diputar ke atas, dibersihkan ke sini, maka selesai. Gak boleh nanti ya ketika kalian wudhu lagi kayak gini aja. Lebih baik tidak kamu lakukan. Apa dicuci ininya aja ya. Termasuk ketika mencuci muka. Nanti ketika air sudah tertampung, siram sini. Ini perhatikan jempol tangan Bapak. Maka ini berputar ke bawah ya. Ini berputar ke bawah. Ini tarik ke depan seperti ini. Pastikan semuanya basah sampai sini. Ketika punya jenggot seperti Bapak yang kulitnya masih terlihat, maka kulitnya harus basah atau tercuci. Tapi kalau jenggotnya tebel, wah brewok nih, nah itu cukup bagian luarnya saja. Itu diantaranya bagian muka. Nanti kemudian bersuci berikutnya atau saat mandi berikutnya adalah dicuci bagian leher, kemudian turun ke bagian dada, depan dan belakang, kemudian tangan, termasuk bagian, nah keti kalian ini harus bersih juga. Jangan sampai bau keti ya, kemudian sampai ke bawah. Termasuk celah-celah jari tangan dan jari kaki, diantaranya juga kuku.
Pastikan kuku kalian selalu bersih. Syukur-syukur kalau kalian selalu memotong kuku itu lebih baik sehingga tidak ada kotoran hitam di sini. Artinya jangan sampai nanti habis ngupil lupa nyelip di kuku makan gorengan. Mantap. Habis bersihkan kuping nempel di jempol kalian langsung makan. Keren. Wah, itu jorok sekali ya. Perhatikan seperti itu. Artinya sekali lagi umat Islam amat sangat menjaga kebersihannya. Ingat ya, badan, pakaian, tempat. Tidak hanya dalam sholat sebenarnya. Ketika makan pun tentu badan kalian harus wangi, jangan sampai bau. Piringnya pun harus bersih, jangan sampai piring yang kotor. Tempatnya pun harus bersih, jangan tempat yang kotor. Jangan sampai nanti makannya terganggu atau tidak nyaman. Pun dengan ruang tamu kalian di rumah, ruang kamar, ruang belajar harus dalam keadaan bersih. Jangan sampai nanti kalian makan dibuang sembarangan. Sehingga tempat tidur kalian, kamar kalian atau rumah kalian menjadi tempat yang tidak nyaman ketika didatangi oleh orang lain. Wah, ini rumah atau kandang tikus katanya. Jangan sampai seperti itu. Kok banyak kecoa sih di rumah kamu? Kok banyak semut sih? Kok banyak kotoran sisa makanan di mana-mana? Jangan sampai temanmu datang seperti itu. Atau saudaramu berkunjung, dia tidak merasa nyaman. Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah mudah-mudahan nanti Bapak akan praktekkan cara berwudu dari mulai cuci tangan yang tepat ya. Kemudian kumur-kumur, cuci hidung, muka sampai nanti kedua telapak kaki atau kedua kaki. Itu yang lebih tepat seperti apa. Termasuk minggu depan insya Allah videonya tentang tayamum. Karena tayamum berbeda dengan wudu. Dan kategori apa saja atau pertimbangan apa saja yang menyebabkan kita harus bertayamum. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini tentang kebersihan. Tadi hadas kecil, hadas besar, dan kebersihan badan, pakaian juga tempat. Itu kalian ingat betul-betul. Dan mulai sekarang silahkan perbaiki wudunya pelan-pelan. Ya, dari mulai muka, kemudian nanti tangan sampai siku, kemudian nanti sedikit rambut, kemudian berikutnya kaki. Itu yang wajib ya. Itu yang wajib. Karena seperti cuci tangan sebenarnya itu sunnah. Cuci tangan sebelum wudu. Kemudian kumur-kumur juga sunnah. Mencuci hidung juga sunnah. Mencuci telinga juga sunnah. Tapi itu meskipun sunnah sangat baik. Masa kalian habis makan jengkol pedas, kemudian wudu langsung tampung air di tangan, langsung ke sini. Sedangkan ini bekas cabai, lupa nggak cuci tangan. Sunnah ini cuci tangan langsung wudu, ngelap muka. Insya Allah pas sholat kamu tidak akan khusyuk karena bau jengkolnya nempel di muka, bekas sambalnya juga masih menempel di muka. Hati-hati ya. Jadi walaupun sunnah itu tetap baik untuk dilakukan. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.